Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk saham yang diperoleh kembali. Saham yang diperoleh kembali atau yang dikenal dengan istilah treasury stock adalah saham milik perusahaan yang telah diterbitkan dan beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Perusahaan dapat membeli kembali saham miliknya untuk berbagai alasan. Di antaranya adalah 1. Diberikan sebagai bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan. 2. Untuk meningkatkan volume perdagangan saham di bursa efek dengan harapan dapat mendongkrak harga pasar saham. Alasan yang ketiga adalah untuk memperoleh tambahan saham yang akan digunakan dalam rangka akuisisi perusahaan lain. Kemudian alasan yang keempat adalah untuk mengurangi jumlah lembar saham yang beredar, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba per lembar saham atau earning per share. Metode yang sering digunakan untuk mencatat pembelian dan penjualan kembali treasury stock atau saham yang diperoleh kembali adalah metode harga pokok atau cost method. Dengan metode harga pokok, saham yang diperoleh kembali akan didebet sebesar harga yang dibayar untuk mendapatkan saham tersebut. Pembelian saham treasury akan mengurangi modal pemegang saham. Ingat kembali bahwa modal memiliki saldo normal di sebelah kredit, sehingga perolehan kembali saham biasa yang dicatat di sebelah debit dalam jurnal otomatis akan mengurangi jumlah modal pemegang saham. Saham yang diperoleh kembali akan dilaporkan dalam bagian modal pemegang saham setelah penyajian laba ditahan atau saldo laba. Yang perlu diperhatikan di sini pada saat saham diperoleh kembali adalah bahwa nilai pari dan harga di mana saham pertama kali diterbitkan atau dijual adalah diabaikan. Akun saham yang diperoleh kembali didebet sebesar harga yang dibayar untuk mendapatkan saham tersebut, bukan sebesar nilai pari ataupun harga di mana saham tersebut pertama kali diterbitkan atau dijual. Perolehan kembali saham biasa tidak mempengaruhi saldo akun saham biasa, sehingga besarnya modal disetor, dalam hal ini adalah modal saham, tidak akan berubah. Hal ini terjadi karena jumlah lembar saham yang diterbitkan akan tetap sama, baik sebelum maupun sesudah perolehan kembali saham biasa. Saham yang diperoleh kembali otomatis akan mengurangi jumlah lembar saham yang beredar, akan tetapi tidak mempengaruhi jumlah lembar saham yang telah diterbitkan. Akun saham yang diperoleh kembali merupakan akun pengurang atau kontra account dari modal pemegang saham. Saham yang diperoleh kembali tidaklah memiliki hak suara maupun hak untuk menerima dividen. Alasan logisnya adalah bahwa tidak mungkin dividen dibayarkan kepada diri perusahaan sendiri. Dividen tentu saja akan dibayarkan kepada para investor atau pemegang saham berdasarkan jumlah lembar saham yang dimilikinya.
Demikian juga halnya dengan hak suara. Ketika saham treasury atau treasury stock dijual kembali, akun saham yang diperoleh kembali akan dikredit sebesar harga pokoknya. Dan selisih antara harga pokok dengan harga jual akan didebet atau dikredit ke akun modal disetor dari saham yang diperoleh kembali atau paid-in capital from treasury stock. Akun ini akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan pada bagian modal pemegang saham sebagai tambahan modal disetor atau yang dikenal dengan istilah additional paid-in capital.